Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sistem respirasi, anatomi fisiologi, dan patofisiologi sistem respirasi manusia. Sistem respirasi adalah proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru sehingga diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Tujuan memperoleh energi dan membuang sisa CO2. Fungsi alat respirasi sebagai perantara antara lingkungan bebas dan lingkungan dalam. Proses respirasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, inspirasi menghirup O2. Proses masuknya oksigen dan hidung menuju ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan darah ke seluruh tubuh. Ekspirasi mengeluarkan CO2. Proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh melalui hidung. Macam-macam pernapasan. Yang pertama, pernapasan dada. Otot tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat sehingga mengakibatkan volume rongga dada membesar. Tekanan udara di paru-paru kecil dan udara luar masuk. Pernapasan perut. Otot perut berkontraksi sehingga diafragma membesar. Volume rongga dada besar, tekanan di paru-paru kecil, dan udara dari luar masuk. Mekanisme inspirasi. Otot-otot interkostal atau otot antar tulang rusuk berkontraksi. Akibatnya tulang rusuk terangkat. Kontraksi otot interkostal diikuti oleh kontraksi otot diafragma. Akibat kontraksi kedua otot ini, rongga dada menjadi membesar. Rongga dada yang bertambah besar menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru menjadi kecil. Akibatnya, udara atau O2 masuk ke dalam paru-paru. Mekanisme ekspirasi. Otot-otot interkostal berelaksasi. Akibatnya, tulang rusuk turun. Relaksasi otot interkostal diikuti oleh relaksasinya otot diafragma. Akibat relaksasi kedua otot ini, rongga dada menjadi mengecil. Rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru menjadi besar. Akibatnya, udara atau CO2 keluar dari dalam paru-paru ke lingkungan. Organ-organ pernapasan manusia yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Mekanisme pernapasan terjadi saat sadar dan tidak sadar melalui inspirasi dan ekspirasi. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya pernapasan dada, kontraksi otot tulang rusuk, pernapasan perut, kontraksi otot perut. Pernafasan dada dimulai dari inspirasi, musculus intercostalis atau otot antar tulang rusuk berkontraksi, lalu tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan tekanan udara rongga paru-paru mengecil, di luar udara masuk, udara dari luar masuk ke paru-paru. Kedua, ekspirasi, musculus intercostalis berelaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada menyempit, dan paru-paru mengecil. Lalu, tekanan udara rongga paru-paru mengecil, di luar membesar, dan udara keluar dari paru-paru. Pernapasan perut. Yang pertama, inspirasi. Otot diafragma mengalami kontraksi, lalu diafragma menjadi datar, dan rongga dada dan paru-paru mengembang. Akibatnya, tekanan udara dalam rongga paru-paru mengecil dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Yang kedua, ekspirasi. Otot diafragma mengalami relaksasi yang mengakibatkan diafragma menjadi melengkung. Lalu rongga dada dan paru-paru mengecil, mengakibatkan tekanan udara dalam rongga paru-paru membesar dan udara keluar dari paru-paru. Frekuensi pernafasan. Cepat lambat melakukan pernafasan dipengaruhi oleh yang pertama yaitu umur, dari tingkat jenis kelamin, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Kelainan dan penyakit antara lain emfisema, asma, difteri, asfiksi, tuberkulosis, hipoksia,
asidosis dan sianosis. Kelainan sistem pernafasan. 1. Influenza. Penyebab virus influenza. Gejala pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. Yang kedua, asma. Suatu penyakit penyumbatan saluran pernafasan. Penyebab alergi terhadap bulu, debu hewan, spora, jamur, tekanan psikologis. Asma bersifat menurun. Yang ketiga, tuberkulosis. Penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis, sehingga difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Yang keempat, sinusitis. Peradangan pada sinus yang di dalamnya terkumpul nanah karena infeksi virus dan bakteri. Sinus merupakan rongga kecil berisi udara yang terletak di belakang dahi atau pipi. 5. Rinitis. Gangguan radang pada hidung akibat infeksi virus atau reaksi alergi terhadap cuaca, serbuk sari, atau debu, sehingga ingus yang dihasilkan berlebihan. 6. Wajah adenoid. Pembengkakan kelenjar limfa atau polip pada sekitar tekak dan hidung yang mempersempit jalannya nafas sehingga menjadi pembengkakan di bagian amandel. Penderita biasanya lebih suka bernafas melalui mulut. 7. Pleuritis merupakan radang pada selaput pembungkus paru-paru atau pleura karena virus, bakteri. Cairan pleura menjadi lengket, pleura menjadi kasar. 8. Faringitis, radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus sehingga menyebabkan nyeri saat menelan, kerongkongan, terasa kering. Penyebab lain adalah infeksi virus atau asap rokok. Kelainan sistem respirasi. 9. Faringitis. Pada laring terjadi peradangan yang disebabkan oleh infeksi, terlalu banyak merokok, serta minum alkohol. Faringitis memiliki gejala seperti nyeri tenggorokan, batuk-batuk, demam, sulit bicara, suara yang dikeluarkan serak, atau bahkan kehilangan suara sama sekali. 10. Bronkitis. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada cabang tenggorokan yang mana menghasilkan mukosa. Penyakit ini diakibatkan infeksi dan kebiasaan merokok. 11. Asifiksi, yaitu gangguan dalam pengangkutan oksigen O2 ke jaringan tubuh karena terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, jaringan tubuh. 12. Asidosis. Asidosis adalah penyakit kondisi di mana keseimbangan asam basa tubuh terganggu karena adanya peningkatan produksi asam atau berkurangnya produksi bikarbonat sehingga O2 atau oksigen dalam tubuh sedikit. 13. Emfisema. Penyakit paru-paru obstruktif kronik melibatkan kerusakan pada kantung udara atau alveoli di paru-paru. Akibatnya, tubuh tidak mendapat O2 yang diperlukan. Penyebabnya asap rokok, asap marijuana, polusi udara, asap pabrik, abu batu bara, dan silika. 14. Pneumonia. Radang paru-paru karena infeksi di alveolus. Kemudian alveolus berisi cairan dan introsit yang berlebihan. Infeksi disebabkan oleh bakteri dari alveolus ke alveolus lain, dapat meluas ke lobus lain bahkan seluruh paru-paru. 15. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru sangat berpengaruh terhadap pertukaran gas ke seluruh tubuh. Penyebabnya kebanyakan merokok, menghirup asap rokok, debu, asbes, radiasi ionisasi, produk petroleum, dan kromium. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi sistem respirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.